Sembah sujudlah umatnya di hadapan Allah. Seisi surga tunduklah, dengarlah sabdanya, dengarlah sabdanya. Betapa agung kodratmu, perkasa tentramu, tak ada yang setaramu, besarlah kasihmu, besarlah kasihmu. Nyanyilah hai umat Tuhan, puji Juru Selamat. Mari melangkah ke Sion, di surga yang suci, di surga yang suci. Yesus Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami sembah. Ya Tuhan Raja semesta, jemputlah umat-Mu, jemputlah umat-Mu. Shalom, salam kasih dan selamat bertemu di dalam firman Tuhan, renungan harian kita pada waktu ini. Puji syukur kepada pimpinan Tuhan, saudara-saudara tetap berada dalam keadaan yang baik dan dapat mengikuti renungan lagi pada waktu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa pada waktu ini, Engkau menyertai, Engkau melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempelajari satu lagi pelajaran hari ini, dan ini salah satu pelajaran yang juga penting di dalam sebuah hubungan antara saudara, pasangan, ataupun dalam keluarga. Judul firman Tuhan pada hari ini, empati, Mac 2, 2024. Ayat yang akan sama-sama kita renungkan terdapat di dalam Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sebuah kisah ataupun sebuah cerita. Alessio Avenanti dan rekan-rekannya di University Bologna, Italia, memperhatikan reaksi neuron seseorang yang menyaksikan tangan orang lain disuntik. Melalui prosedur yang dipanggil rangsangan magnetik transkarnial, para penyelidik berulang kali perasan bahwa saksi yang melihat kulit orang lain dicucuk mengalami reaksi yang sangat serupa dalam kortikospinalnya sendiri. Saudara-saudara, mari kita lihat dan teruskan dalam cerita ini. Malah, aktiviti elektrik korteks cerebrum, bahagian otak yang mengawal saraf tangan, mengalami aktiviti tenaga tambahan yang kuat, dan saksi yang hanya memerhati. Selepas itu, mereka meminta para peserta untuk memerhatikan tomato yang diberikan suntikan. Dalam case ini, tiada tindak balas organik. Eksperimen ini membuktikan perasaan empati neurologi. Oleh itu, nampak jelas bahwa kesakitan orang lain terpantul dalam sistem saraf kita. Saudara-saudara, kalau kita memahami daripada eksperimen yang dibuat ini,
dapat dilihat bahwa eksperimen yang dibuat ke atas manusia, maka seorang manusia lain dapat merasakan bahwa itu juga pasti menyakitkan. Tetapi apabila eksperimen dibuat ke atas buah seperti tomato, lihat, manusia tidak cuma memiliki rasa yang sakit. Tidak seperti manusia yang dibuat eksperimen. Terasa mereka juga rasakan seperti itu menyakitkan. Saudara-saudara, hal ini mendorong untuk percaya bahwa di sebalik dosa dan kemerosotan moral masih terdapat kesan-kesan karakter asal yang Tuhan berikan untuk digunakan apabila Dia mencipta manusia menurut gambar rupanya. Jadi, ini bermaksud bahwa Tuhan juga merasakan kesakitan kalau kita mau melakukan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Belas kasihan dan empati seolah-olah menjadi sebagian daripada diri kita, dan kita diberikan karunia untuk merasa empati juga akan kesakitan dan kegembiraan orang lain. Ini mungkin kita tidak perasan, tetapi selalunya manusia apabila melihat sesuatu, contoh berita, ataupun melihat mana-mana saja gambar ataupun apa saja yang menyakitkan ataupun menyedihkan juga akan dirasakan oleh manusia yang lain. Walau bagaimanapun kita boleh memilih sama ada kita mau berempati dengan mereka atau tidak. Oleh itu, Rasul Paulus menggalakkan para pengikut Yesus untuk memilih jalan empati, bersukacita dengan mereka yang bersukacita, dan menangis dengan mereka yang menangis. Empati ialah cara yang komprehensif dan tepat untuk membina hubungan dengan orang lain. Empati juga dikenali sebagai kecerdasan interpersonal. Ini adalah mengenai proses yang lebih kompleks daripada tindak balas elektrokimia yang mudah daripada ujung saraf tertentu. Jadi, kita diberitahu bahwa itu adalah tindak balas secara langsung yang akan kita rasakan terhadap hubungan sesama manusia. Jadi saudara-saudara, tidak perlu kita risau atau takut kalau tiba-tiba saja kita akan rasakan empati terhadap orang yang kita lihat mereka juga berada dalam kesakitan, kesusahan. Itu normal. Saudara-saudara, empati ialah ramuan yang mempunyai nilai yang signifikan untuk menyokong keperluan manusia. Yesus mempunyai belas kasihan yang sama seperti empati terhadap manusia dan membantu mereka menyelesaikan masalah fisikal dan mental mereka. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14 ayat 14. Dia juga mempunyai belas kasihan kepada ramai orang karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Markus 6 ayat 34. Lihat sendiri, Yesus mengajar juga kepada kita supaya dapat merasakan empati dalam kehidupan kita. Carilah seseorang hari ini yang boleh Anda rasa empati. Coba berikan kelegaan dan untuk kesakitan mereka. Pastikan diri Anda terbuka kepada kemungkinan ini supaya keperluan seseorang akan dipenuhi karena empati Anda. Selain kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain, Anda juga akan mendapat manfaat dari
kesejahteraan fisikal, psikologi, dan moral. Saudara-saudara, mungkin kita boleh praktikkan ini untuk memperhatikan orang sekitar kita, datang kepada mereka yang memiliki masalah atau kesakitan, dan rasakan empati dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sembah sujudlah umatnya di hadapan Allah, seisi surga tunduklah, dengarlah sabdanya, dengarlah sabdanya. Betapa agung kodratmu, perkasa tentramu, tak ada yang setaramu, besarlah kasihmu, besarlah kasihmu. Nyanyilah hai umat Tuhan, puji Juru Selamat, mari melangkah ke Sion, di surga yang suci, di surga yang suci. Yesus Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami sembah. Ya Tuhan Raja semesta, jemputlah umat-Mu, jemputlah umat-Mu.